Perkenalkan, nama saya Meji Amelia Berubarus, NPM 2309110028, Prodi PGSD kelas A. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang karakter peduli lingkungan yang diampu oleh dosen Suster Yanti Fidarosa Naibaho. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Amin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, coba anak-anak lihat teman sebelah kanan atau kiri, baik depan atau belakang. Adakah kawan-kawan kalian yang tidak hadir pada hari ini? Ya, bagus ya anak-anak kalau hadir semua. Nah, saya akan membawakan materi tentang karakter peduli lingkungan. Nah, di sini tujuan pembelajaran karakter peduli lingkungan yaitu mengenalkan pentingnya peduli terhadap lingkungan sejak dini, membangun sikap tanggung jawab terhadap alam sekitar, menginspirasi tindakan nyata dalam menjaga lingkungan. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang karakter peduli lingkungan. Nah, di sini peduli lingkungan itu berarti menjaga dan merawat alam sekitar kita seperti pepohonan, binatang, air, udara, agar tetap bersih dan sehat. Nah, anak-anak, kalian perlu ketahui mengapa kita harus peduli terhadap lingkungan. Contohnya seperti menjaga lingkungan. Lingkungan yang bersih akan membuat kita hidup sehat dan nyaman. Kedua, melindungi hewan dan tumbuhan. Melindungi hewan dan tumbuhan itu agar binatang dan tumbuhan bisa hidup dengan baik. Ketiga, mencegah bencana. Contohnya seperti mengurangi resiko banjir, tanah longsor, polusi, dan lain-lain. Nah, anak-anak, di sini Ibu mau bertanya, siapakah yang sering membuang sampah pada tempatnya? Ya, bagus ya. Membuang sampah pada tempatnya itu adalah suatu tindakan atau karakter peduli terhadap lingkungan. Membuang sampah pada tempatnya itu akan mencegah terjadinya banjir. Apabila kita membuang sampah sembarangan, maka akan berdampak resiko terjadinya banjir. Contohnya seperti yang ada pada di gambar ini. Inilah penyebab seringnya terjadi orang atau kita membuang sampah sembarangan. Di sini pada gambar ini menunjukkan bahwa ada genangan air beserta sampah-sampah yang sangat banyak, dan ini yang terkena bencana. Nah, anak-anak, apabila kita membuang sampah sembarangan, lambat laun sampah itu akan menjadi menumpuk di selokan, di sungai, dan lain-lain. Dan apabila hujan datang deras, air itu tidak akan bisa mengalir dengan baik karena sudah tersumbat oleh sampah-sampah yang telah kita buang selama ini. Maka dari itu akan terjadi banjir. Nah, anak-anak, untuk menjaga lingkungan kita agar tidak terkena bencana longsor, maka kita harus menjaga lingkungan dengan cara tidak menebang pohon sembarangan. Nah, seperti contoh pada gambar ini, terjadinya longsor. Ini disebabkan karena sering adanya
penebangan pohon secara liar. Maka anak-anak, untuk menghindari bencana alam seperti ini, kita tidak boleh menebang pohon dengan sembarangan. Nah, anak-anak, untuk melindungi lingkungan sekitar kita agar tetap bersih, tidak terkena banjir, tanah longsor, dan lain-lain, maka kita harus rajin membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah dengan sembarangan. Nah, selain itu, kita menghemat air dan listrik itu juga salah satu karakter peduli terhadap lingkungan. Mematikan keran air apabila sudah tidak digunakan lagi. Dan apabila pada siang hari, alangkah baiknya anak-anak mematikan lampu. Nah, selain itu, anak-anak harus suka dengan menanam dan merawat tanaman. Contohnya menanam bunga atau pohon di lingkungan rumah ataupun di lingkungan sekolah. Nah, anak-anak, selain membuang sampah pada tempatnya, kita juga bisa menggunakan barang atau sampah yang kita dapati setiap harinya. Contohnya seperti bungkus makanan, bungkus minuman, bungkus rinso, atau lain-lain. Sampah-sampah tersebut bisa kita daur ulang menjadi kerajinan. Di sini contohnya untuk membuat kerajinan tas dari bungkus nutrisari, atau bisa juga membuat bunga dari plastik. Contohnya seperti plastik supermi dan atau sampah-sampah lainnya. Kita dari sampah-sampah yang kita beli atau kita dapati setiap harinya, kita bisa menggunakan itu menjadi salah satu kerajinan. Bisa membuat bunga, membuat tas, ataupun botol minuman itu juga bisa untuk tempat pensil, jadi tas, jadi hiasan, jadi gantungan kunci. Nah, banyak sekali manfaatnya anak-anak. Nah, dengan cara kita membuat kerajinan dengan sampah-sampah, maka itu juga termasuk untuk menghindari bencana alam, untuk mengurangi sampah-sampah. Nah, anak-anak, di sini ibu mau bertanya kepada kalian, bagaimanakah cara kita untuk menjaga lingkungan? Ya, betul sekali. Kita menjaga lingkungan itu seperti yang ibu sudah katakan, membuang sampah pada tempatnya. Lalu, kita bisa membuat kerajinan dari sampah-sampah yang ada dan yang kita beli setiap harinya. Selain itu, kita bisa menanam tanaman, pohon di lingkungan sekitar kita. Dan kita harus aktif, misalnya ada masyarakat di kampung kalian yang bergotong royong untuk membersihkan lingkungan kampung kalian, maka kalian juga harus ikut dalam gotong royong tersebut. Itu adalah salah satu karakter peduli terhadap lingkungan. Menjaga lingkungan itu sangat penting untuk kita, untuk kebersihan, untuk kesehatan, untuk menjaga udara tetap sehat. Apabila kita membuang sampah dan sampah itu membusuk atau menguap, maka sampah-sampah tersebut akan mencemari udara, dan udara yang sudah tercemar itulah yang kita hirup setiap harinya. Nah, anak-anak, apabila udara yang sudah tercemar kita hirup kembali, maka itu bisa menjadi sarang penyakit kepada kita. Nah, itu makanya kita harus menjaga lingkungan dengan baik.
Oke, anak-anak. Nah, anak-anak, kita akan ice breaking. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Anak-anak, Ibu undang kalian untuk berdiri. Di sana bersih, di mana-mana semua bersih. Tak ada sampah, terlihat indah, terhindar dari wabah penyakit. Kalau melihat sampah, segera kita ambil, buang ke kotak sampah dengan ikhlas. Jangan ditunda-tunda, tanam rasa percaya, jagalah bumi kita sejak dini. Yeay, silahkan duduk anak-anak. Nah, anak-anak, di sini Ibu mau bercerita tentang si kancil dan lingkungan bersih. Di sebuah hutan, hiduplah kancil yang sangat pintar. Kancil selalu menjaga hutan agar tetap bersih. Suatu hari, teman-teman si kancil membuang sampah dengan sembarangan. Kancil mengingatkan mereka bahwa sampah bisa merusak hutan dan membuat hewan sakit. Teman-temannya akhirnya mengerti dan mulai membuang sampah pada tempatnya, serta menjaga kebersihan hutan. Hutan pun menjadi bersih dan semua hewan hidup dengan nyaman. Kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu jadilah anak yang peduli akan lingkungan. Menjaga lingkungan itu akan sangat mudah apabila kita mencintai diri kita sendiri, mencintai lingkungan kita. Dan menjaga lingkungan itu adalah salah satu sifat anak yang baik, anak yang bertanggung jawab. Dengan melakukan hal-hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya dan menghemat air dan listrik, kita sudah membantu menjaga bumi ini. Maka, dari sekarang, mari kita mulai dari diri kita sendiri untuk membuat lingkungan kita tetap bersih dan sehat. Nah, anak-anak, kalian bisa melihat pada gambar tersebut. Apakah yang kalian lihat pada gambar tersebut? Ya, bagus sekali. Nah, pada gambar tersebut kita melihat bahwa lingkungan sekitar ini tidak ada sampah, bebas dari sampah, bebas dari polusi, memiliki lingkungan yang sangat indah, sangat sejuk, sangat membuat hati damai, membuat kita nyaman. Nah, anak-anak, inilah salah satu contoh lingkungan apabila kita menjaga lingkungan kita dengan baik. Maka dari itu, agar lingkungan kita tetap terjaga seperti gambar tersebut, maka kita harus melakukan seperti yang sudah Ibu katakan, membuang sampah pada tempatnya, tidak menebang pohon dengan liar atau sembarangan, rajin menanam tumbuhan atau pohon di lingkungan sekitar kita. Dan selain menjaga lingkungan, kita juga harus menjaga hewan-hewan, seperti hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Contohnya seperti lingkungan kita. Lingkungan kita masih banyak hutan-hutan, dan di dalam hutan itu pasti masih banyak hewan yang hidup secara liar. Maka dari itu, kita tidak boleh memburu atau membunuh hewan dengan liar atau sembarangan. Nah, anak-anak, maka marilah kita tumbuhkan di dalam hati kita masing-masing untuk menumbuhkan rasa cinta kepada lingkungan kita, kepada hewan-hewan, dan
selain kepada lingkungan, kita juga harus saling menjaga satu sama lain, saling mengingatkan satu sama lain. Apabila ada kawan-kawan kalian yang sering membuang sampah sembarangan, maka kalian harus tegur. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, anak-anak, di sini ibu akan memberikan tugas dengan cara membentuk kelompok. Satu kelompok terdapat 5 orang. Nah, anak-anak sudah mendapatkan temannya masing-masing. Nah, bagus sekali. Minggu depan, setiap kelompok harus membuat taman di sekitar sekolah kita dan membuat nama taman tersebut. Kalian bisa membawa atau mencari dari rumah atau dari lingkungan kalian bunga-bunga atau tanaman yang bisa menghasilkan seperti bibit jambu, cabai, dan lainnya. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kita pada hari ini, dan ibu selalu mengingatkan kepada kalian tetap menjaga lingkungan dan saling menyayangi, saling mengingatkan untuk menjaga lingkungan tetap sehat, nyaman, dan tentram. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita akan akhiri dengan berdoa. Anak-anak, mari kita bersatu di dalam doa. Amin. Nah, anak-anak, jangan lupa untuk tugasnya minggu depan ya. Sampai jumpa di minggu depan. Dadah.